Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai peluang suatu kejadian. Nah, sebelum ke peluang, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai ruang sampel, kemudian kejadian, baru kita akan membahas mengenai peluang suatu kejadian. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung membahas mengenai ruang sampel. Untuk lebih mudah memahami konsep dari ruang sampel, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, kalian pernah bermain ular tangga bukan? Nah, ketika bermain ular tangga, tentu kita menggunakan sebuah dadu. Sekarang kalian bayangkan sebuah dadu akan dilempar sekali. Apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Ketika dadu ini dilempar sekali, maka akan ada beberapa kemungkinan mata dadu yang muncul. Bisa saja yang muncul itu mata dadu 5, atau mata dadu 4, atau mata dadu 6, dan seterusnya. Jadi, tahukah kamu apa saja yang mungkin muncul ketika sebuah dadu dilempar sekali? Jawabannya adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan mata dadu 6. Sehingga ketika ditanyakan jumlah dari ruang sampel sebuah dadu dilempar sekali, NS-nya ada 6. NS ini merupakan jumlah anggota ruang sampel. Ya, jadi jumlah anggota ruang sampelnya ada 6. Sekarang kita akan berbicara tentang sebuah koin. Bagaimana kalau sebuah koin uang logam dilemparkan sekali, apa saja yang mungkin muncul? Kalian bayangkan sebuah uang logam akan dilempar sekali, kemudian kemungkinan apa saja yang akan muncul? Yang pertama, kemungkinan yang muncul itu adalah sisi angka, yang biasa kita tuliskan dengan A, kemudian yang kedua adalah sisi gambar, biasa kita tuliskan dengan G. Jadi ketika ditanya ada berapakah anggota ruang sampel dari pelemparan sebuah koin, maka NS-nya akan sama dengan 2, karena anggotanya ada 2, yaitu angka dan gambar. Di awal pembelajaran sudah Ibu jelaskan kalau untuk mempelajari sebuah peluang kita harus mengenal dulu apa itu ruang sampel dan apa itu kejadian pada suatu percobaan. Nah, sekarang kita akan memahami lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kejadian dalam suatu percobaan. Kejadian merupakan himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Nah, misalkan sekarang kalau kita punya 2 buah dadu dilemparkan bersamaan sekali, tentukan kejadian munculnya yang pertama, jumlah kedua dadu 10. Untuk mengetahui kejadian munculnya jumlah kedua dadu 10, terlebih dahulu kita daftar anggota ruang sampel mata dadu tersebut. Kalau tadi ada 2 dadu, maka anggotanya itu adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini satu buah dadu. Kita buat lagi secara vertikal, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini satu dadu, ini juga satu dadu, sehingga kita peroleh 2 buah dadu. Apa saja anggota ruang sampelnya? Yang pertama ada 1, 1, kemudian 1, 2, sampai dengan seterusnya yaitu 1, 6. Selanjutnya ada 2, 1, 2, 2, sampai dengan seterusnya. Begitu pula untuk 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, sampai dengan akan kita peroleh 6, 1, 6, 2, 6, 3, sampai dengan yang terakhir ialah 6, 6. Jika diminta jumlah kedua dadu 10, berarti kita akan mencari jumlah kedua mata dadu ini sehingga menghasilkan 10. Kalau yang pertama 1 tambah 1 hasilnya kan 2 ya, berarti bukan ini yang dimaksud. Kita akan mencari yang jumlahnya 10. Angka berapakah itu? Mata dadu berapakah itu? Yaitu mata dadu
yaitu mata dadu dimulai dari angka 4. Jadi ada 46, kemudian ada 55, dan berikutnya ada 64. Inilah kejadian dari munculnya jumlah kedua dadu 10. Kita highlight dengan warna biru, yaitu ada 46, 55, ada 64. Jadi dapat disimpulkan bahwa munculnya jumlah kedua dadu 10 yaitu ada 3. Oh iya, ada bagian yang lupa Ibu sampaikan, yaitu ruang sampel kita simbolkan tadi dengan NS. Kalau banyaknya anggota kejadian, kita simbolkan dengan NA. Contoh berikutnya, bagaimana jika diminta selisih kedua mata dadu 3? Nah, caranya adalah kita tuliskan kembali anggota-anggota ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu. Oke, ini dia anggota ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu. Karena diminta selisih kedua mata dadu 3, maka kita cari yang selisihnya 3. Misalkan ini 1 dengan 1, selisihnya berapa? Selisihnya 0. Berarti bukan ini. Kemudian 1 dengan 2, selisihnya 1. Bukan ini juga. Yang mana yang selisihnya 3? Yang selisihnya 3 adalah 1, 4. Kemudian ada 2, 5. Kemudian ada 3, 6. Berikutnya ada 4, 1, 5, 2, dan 6, 3. Oke, kita tandai yang mempunyai selisih 3. Ada berapa saja tadi? Yang pertama ada 1, 4, kemudian ada 2, 5, selanjutnya 3, 6, kemudian 4, 1, 5, 2, dan 6, 3. Jadi ada berapa anggota kejadian munculnya selisih kedua mata dadu 3? Jawabannya ada 6. Oke, sekarang setelah kalian mempelajari ruang sampel dan kejadian, kita akan membahas peluang suatu kejadian. Di mana peluang suatu kejadian itu dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. Di mana NA ini sendiri tadi merupakan banyaknya anggota kejadian A, kemudian NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Agar lebih mudah memahami konsep peluang, kita akan mencoba latihan mengerjakan beberapa soal. Oke, jika soal pertama, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu genap. Karena yang diminta mata dadu genap, maka kita akan mencari anggota ruang sampel yang genap. Kita daftar dulu anggota ruang sampelnya, yaitu 1 sampai dengan 6. Mana saja dari anggota ini yang merupakan bilangan genap? Jadi, yang merupakan bilangan genap adalah angka 2, angka 4, dan angka 6. Jadi, kita peroleh NA-nya sama dengan 3, kemudian NS-nya sama dengan 6. Sehingga nilai peluangnya PA sama dengan 3/6. Soal nomor 2. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu kurang dari 7. Nah, kita akan mencari mata dadu yang kurang dari 7. Angka berapakah itu? Yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita dapatkan PA sama dengan NA per NS, yaitu 6/6 sama dengan 1. Soal nomor 3, kalau diketahui dua buah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Kita daftar dulu anggotanya. Kalau ada dua buah dadu dilempar, maka anggotanya ada 36. Karena yang diminta mata dadu berjumlah 7, yaitu ada 16, 25, kemudian 34, selanjutnya 43, 52, dan 61. Jadi kita peroleh peluang A, PA sama dengan NA per NS sama dengan
6/36. Kita sederhanakan menjadi 1/6. Berikutnya untuk soal nomor 4. Jika ada 2 buah dadu dilempar sekali, kalian diminta untuk menentukan peluang munculnya mata dadu kurang dari 7. Nah, kita daftar kembali anggota ruang sampel kalau 2 buah dadu dilempar itu gimana? Jika 2 buah dadu dilempar, maka kita peroleh anggota ruang sampelnya ada 36. Yaitu mulai dari 11, kemudian 12 sampai dengan 66. Karena yang diminta ialah kejadian mata dadu kurang dari 7, maka kita akan mencari mata dadu kurang dari 7 ini yang mana saja. Jadi kita dapatkan mata dadu yang kurang dari 7 itu ialah 11, kemudian 12, 13, 14, 15. 16 termasuk tidak? Nggak termasuk karena 1 ditambah 6 hasilnya ialah 7. Sementara yang diminta kurang dari 7. Anggota lainnya yang mana? Ada 21, 22, 23, 24. 31, 32, 33. 34 juga tidak termasuk karena 3 ditambah 4 sama dengan 7. Selanjutnya ada 41, 42, 51, kemudian 61 termasuk nggak? Nggak termasuk. Jadi kita hitung ada berapa nih NA-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kita dapatkan PA sama dengan NA per NS. NA-nya kita peroleh 15, kemudian NS-nya 36. Hasil akhirnya kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 diperoleh 5/12. Oke, itu dia tadi pembahasan mengenai materi peluang. Kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, boleh bertanya melalui grup WhatsApp Matematika atau boleh personal chat ke Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.